Hai teman-teman, di sini saya bernama Wijayadi dan saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Keinginan yang timbul dalam diri manusia jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Macam-macam kebutuhan menurut intensitas. Kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Contohnya pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang timbul setelah dibutuhkan primer. Contohnya telepon, angkutan umum. Kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah. Contohnya mobil mewah dan kapal pesiar. Macam-macam kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan sekarang, kebutuhan harus dipenuhi sekarang juga. Contohnya obat bagi orang yang sakit. Kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya tabungan. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan jasmani, yang kebutuhan berhubungan dengan jasmani atau fisik. Contohnya makan, berolahraga, dan istirahat. Kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan bersifat rohani berhubungan dengan jiwa manusia. Contohnya beribadah menurut agamanya, bersosialisasi dengan rekreasi dan hiburan. Macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan individu, yaitu kebutuhan perseorangan atau individu, yaitu kebutuhan yang akan alat bantu dengar, kacamata, dan kursi roda. Kebutuhan kolektif, kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dimanfaatkan bagi kepentingan bersama. Contohnya kebutuhan yang akan jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. Alat-alat pemuas kebutuhan. Jenis-jenis barang. Menurut cara memperolehnya, barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan yang untuk memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu yang biasanya berupa uang. Contohnya makanan, pakaian, dan perhiasan. Barang bebas. Barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan tersedia hampir tidak terbatas, sehingga memperolehnya kita tidak membutuhkan pengorbanan dan dapat mengambilnya begitu saja di alam. Contohnya udara untuk bernafas, pasir di padang pasir, es di kutub. Jenis-jenis barang menurut kegunaannya. Barang konsumsi adalah barang siap pakai karena manfaatnya barang langsung diambil. Contohnya makanan, minuman, dan pakaian. Barang produksi adalah jenis barang yang digunakan menghasilkan barang yang lain. Barang produksi adalah istilah lain dari barang modal. Contohnya mesin jahit dan cangkul. Jenis-jenis barang menurut proses produksinya. Barang mentah adalah bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan, misalnya kapas, kayu, dan hasil tambang. Barang setengah jadi adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tapi belum digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi produk aktif. Contohnya kain untuk membuat pakaian, besi untuk membuat pisau, dan terigu untuk membuat kue. Barang jadi merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai menjadi barang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis barang menurut hubungan barang dan lainnya. Barang substitusi, barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contohnya gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Bahan komplementer, barang komplementer adalah barang yang pemuasa kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain. Contohnya mobil dengan gas, dengan bensin, jarum dengan benang. Barang menurut kegunaannya. Kegunaan bahan dasar, artinya suatu barang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Misalnya pasir, kuarsa digunakan karena mengandung bahan dasar untuk pembuatan kaca. Kegunaan bentuk, artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi sebatang kayu meningkatkan setelah diubah bentuk menjadi kursi. Kegunaan waktu, artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya jas hujan berguna pada saat musim hujan. Kegunaan tempat, artinya peningkatan ini guna suatu barang terjadi jika berada pada tempat yang tepat. Misalnya perahu berguna ketika berada di lautan. Kegunaan pemilikan, artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada pemilik yang tepat. Misalnya jala lebih berguna bagi seorang nelayan daripada bagi seorang dokter. Sekian dari saya, terima kasih.